Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Coach dan Mentor, izinkan saya memaparkan proper saya melalui video. Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Proyek perubahan kepemimpinan prediktif mampu mengendalikan kinerja anggaran Satker melalui IKPA Kanwil DCPB. Proyek perubahan ini digagas oleh AKBP Sri Damar Alam, SH, SIK, peserta PKN tingkat 2, Angkatan 22 tahun 2021. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan pengukuran kinerja anggaran Satker melalui penilaian IKPA Satker menjadikan suatu kompetisi bagi Satker-Satker dalam meningkatkan nilai IKPA yang diberikan oleh Kemenke RI. Dan nilai IKPA Satker dapat meningkatkan nilai IKPA Polda, Kanwil DJPB Jabar, dan tentunya akan meningkatkan nilai IKPA Lembaga Polri. Berdasarkan data pada tabel, terlihat terdapat 14 Satker yang mendapat nilai cukup, 29 Satker kategori baik, dan hanya 2 Satker yang mendapat kategori sangat baik. Nilai ini apabila dirata-ratakan kumulatif Polda Jabar hanya meraih nilai 89,08, sehingga kurang memberikan nilai yang signifikan terhadap Lembaga Polri. Berdasarkan gap analisa, SDM masih kurang memahami mekanisme IKPA, belum adanya aplikasi atau sistem informasi yang membantu pengendalian dan monitoring capaian IKPA, belum adanya regulasi internal atau peraturan yang mengatur, belum adanya pelatihan dan pembimbingan secara khusus. Dengan strategi inovasi atau gagasan baru yaitu strategi marketing aplikasi sistem informasi pelaporan kinerja anggaran dan keuangan atau SILAPAK, sehingga dapat mencapai kondisi yang diharapkan. Perkembangan teknologi membuat semua aspek harus selalu bergerak dinamis mengikuti zaman. Tentunya untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan dukungan inovasi teknologi untuk mendukung Biro Rena menuju zona integritas yang berkomitmen dalam mewujudkan WBK, WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya pelayanan publik di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22 tahun 2021. Instansi yang besar adalah yang mau berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Manfaat proyek perubahan ini untuk internal yaitu mendukung Biro Rena menuju zona integritas yang berkomitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan manfaat eksternalnya yaitu Satker jajaran Polda Jabar lebih mudah dalam monitoring IKPA dan agile dalam berupaya meningkatkan nilai IKPA dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan nilai IKPA Polda dan Polri. Juga kinerja anggaran Satker dapat dikendalikan dengan lebih baik dengan performa perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi lebih baik dan selaras. Berikut merupakan perencanaan implementasi proyek perubahan milestone jangka pendek. Dan berikut merupakan timeline proyek perubahan milestone jangka menengah dan jangka panjang. Strategi marketing P4C1 dengan produk aplikasi SILAPAK dengan peraturan Kapolda Jabar dan keputusan Karorena Polda Jabar. Price, produk ini tidak berbayar dan anggaran untuk membiayai dari anggaran pribadi project leader. Place, Biro Rena Polda Jabar dan Satker Polda Jabar. Promotion, sosialisasi, media sosial YouTube, media WhatsApp group dan penyebaran manual aplikasi, serta customer satuan kerja jajaran Polda Jabar. Ini adalah sedikit penjelasan kuadran stakeholders before after. Terdapat perubahan peta kuadran stakeholders yang semula latens yang ditempati oleh Kasatker jajaran Polda Jabar, Kasubag Renmin Polda dan Kabagren Polres memiliki peran rendah tetapi mempunyai pengaruh tinggi terhadap proyek perubahan. Setelah dilaksanakan proyek perubahan, stakeholders yang mendukung proyek perubahan yaitu Kasatker jajaran Polda Jabar, Kasubag Renmin Polda dan Kabagren Polres sehingga posisi kuadran stakeholders berubah menjadi promoters berpengaruh tinggi dan memiliki peran tinggi dalam mendukung implementasi proyek perubahan. Perubahan peta kuadran stakeholders apatetics yang semula ditempati oleh operator Satker jajaran Polda Jabar yang memiliki peran rendah dan berpengaruh rendah terhadap proyek perubahan. Setelah dilaksanakan proyek perubahan, stakeholders yang mendukung proyek perubahan yaitu operator jajaran Polda Jabar sehingga posisi kuadran stakeholders tersebut berubah menjadi defenders, memiliki peran tinggi dalam mendukung implementasi proyek perubahan namun pengaruh rendah.
aplikasi Silapak dihasilkan selama jangka waktu 2 bulan beserta payung hukum yang mengatur penggunaan aplikasi melalui peraturan Kapolda Jabar. Dalam jangka pendek, Project Leader bekerja sama dengan tim efektif atau Agile membangun aplikasi, buku panduan, soft launching aplikasi, dan sosialisasi, serta berkolaborasi dengan bidang hukum Polda Jabar dalam penyusunan draft peraturan Kapolda, berkolaborasi dengan bidang TIK dalam penyiapan server aplikasi Silapak, serta kolaborasi dengan 10 satuan kerja pilot project. Kendala yang akan dihadapi diantaranya kurang maksimalnya SDM dalam pelaksanaan RPP, tidak adanya alokasi anggaran dalam pembuatan aplikasi pada DIPA Biro Rena Polda Jabar, dan kurang maksimalnya komunikasi dengan stakeholder eksternal dikarenakan padatnya kegiatan dan kondisi pandemi. Strategi mengatasi kendala dengan mengoptimalkan potensi setiap anggota tim efektif dan berkomunikasi secara aktif, memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, serta memanfaatkan media online, Zoom meeting, email, dan WA Group. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, penulis memberikan saran rekomendasi diantaranya waktu yang begitu singkat dalam membangun suatu proyek perubahan dan inovasi terutama dalam jangka pendek, disertai dengan padatnya dinamika tugas tim efektif sehari-hari. Penulis menyarankan agar dapat melanjutkan keberlangsungan proyek perubahan dan inovasi yang digagas. Pengembangan penyusunan proyek perubahan yang telah dilaksanakan harus terus dipelihara dan dikembangkan. Bahwa perkembangan zaman berjalan sangat cepat, diperlukan juga reaksi yang cepat dan responsif dari stakeholder terhadap setiap perkembangan pada masa depan. Proyek perubahan harus terus disosialisasikan kepada personil Satker Jajaran Polda Jabar sehingga tepat sasaran, efektif, dan efisien. Pada tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus 2021, Project Leader melaksanakan tahap taking ownership untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan proyek perubahan dari Karorena Polda Jabar. Setelah disetujui pimpinan, Project Leader bergerak cepat, mengadakan pertemuan dengan staf Biro Rena Polda Jabar untuk pembentukan tim efektif, dan pada tanggal 12 Agustus 2021, disahkan surat perintah tim efektif Agile proyek perubahan. Pada tanggal 3 September sampai dengan 3 November 2021, selama 2 bulan, Project Leader bersama tim efektif melaksanakan implementasi proyek perubahan, dimulai dengan melaksanakan rapat tim efektif pada tanggal 3 dan 6. Pada tanggal 7 September 2021, Project Leader melaksanakan konsultasi dan penjelasan proyek perubahan di internal Biro Rena. Pada tanggal 8 dan 9 September 2021, Project Leader melaksanakan koordinasi dengan bidang TIK dalam rangka penyiapan server aplikasi dan konsultasi dengan Bitkum Polda Jabar untuk penyusunan peraturan Kapolda Jabar sebagai payung hukum proyek perubahan dan inovasi aplikasi. Pada tanggal 13 dan 14 September 2021, Project Leader dan tim efektif bidang aplikasi melaksanakan konsultasi dengan KPPN Bandung 1 dan Kanwil DCPB Provinsi Jawa Barat berikut mendapat dukungan dari 2 stakeholder eksternal tersebut. Pada tanggal 13 September sampai dengan 13 Oktober 2021, rancangan awal aplikasi Silapak berhasil dibangun. Silapak, Sistem Informasi Pelaporan Kinerja, Anggaran, dan Keuangan untuk Satker Jajaran Polda Jabar. Biro Rena Polda Jabar dengan bangga mempersembahkan pada tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober 2021, berhasil disusun manual aplikasi Silapak sebagai panduan untuk user Satker. Pada tanggal 27 Oktober 2021, Project Leader dan tim efektif bidang sosialisasi serta tim aplikasi mengadakan uji coba aplikasi melalui rapat virtual Zoom meeting untuk 10 Satker pilot project, yaitu Rorena, ROSDM, Dit Intelkam, Dit Reskrimum, Dit Reskrimsus, Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Cimahi, Polres Purwakarta, dan Polres Subang.
pada tanggal 1 November 2021. Project Leader dan tim efektif bidang sosialisasi serta tim aplikasi melaksanakan sosialisasi dan soft launching aplikasi Silapak melalui rapat virtual Zoom meeting dengan peserta Kasubag Krenmin, Kabagkren, dan operator Satker jajaran Polda Jabar. Pada tanggal 28 Oktober 2021, Project Leader dan tim efektif kebijakan berhasil mendapatkan pengesahan draft Peraturan Kapolda Jabar Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemantauan dan evaluasi pengelolaan anggaran melalui sistem informasi pelaporan kinerja anggaran dan keuangan secara elektronik di lingkungan Polda Jabar. Dan pada tanggal 1 November 2021, Project Leader menyerahkan hasil proyek perubahan berupa hard copy Peraturan Kapolda Jabar, manual aplikasi Silapak, dan domain web aplikasi Silapak kepada Karorena Polda Jabar, Kombes Pol I Bagus Rai L. Rianto, SH, SIK, MH, disaksikan oleh Kabag Dal Prograr, AKBP Baharudin KS, SHMH, dan Kasubag Program Pembina Haji Maman Nur Jaman, SAG MPD, sebagai saksi dalam berita acara serah terima hasil proyek perubahan. Saya Deddy Sumantri sebagai Kabid TPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Jabar sangat mendukung proyek perubahan tentang kepemimpinan prediktif mampu mengendalikan kinerja anggaran Satker melalui ISPA dengan inovasi aplikasi Silapak. Saya, Hermawan Sukasih, Kepala KPPN Bandung 1, mendukung pelaksanaan proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Sri Damar Alam SHSIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Ahmad Doviri, Kapolda Jawa Barat. Tentunya sangat mendukung proyek perubahan di Polda Jawa Barat dengan inovasi aplikasi Silapak, yaitu sistem informasi pelaporan kinerja anggaran dan keuangan untuk Satker jajaran Polda Jawa Barat yang digagas oleh AKBP Sri Damar Alam SHSIK sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-22. Mudah-mudahan aplikasi ini akan sangat bermanfaat bagi Polda Jawa Barat dalam mengendalikan kinerja anggaran Satker. Sukses selalu dan selamat bekerja serta berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Bagus Rai sebagai Karorena Jawa Barat dan juga sebagai mentor sangat mendukung proyek perubahan. Saya Kombes Pol Aswin Spayung SIK MH sebagai Kapolrestabes Bandung sangat mendukung proyek perubahan dengan inovasi aplikasi Silapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kombes Pol Dr. Andes Ruslan Effendi MSI selaku Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Jabar sangat mendukung proyek perubahan tentang kepemimpinan prediktif. Assalamualaikum. Saya Kombes Pol Yani Sudarto, Direktur Reserse Polda Jawa Barat, sangat mendukung proyek perubahan tentang kepemimpinan prediktif. Saya Kombes Pol Dr. Andes Solihin SH sebagai Karo SDM Polda Jawa Barat sangat mendukung proyek perubahan tentang kepemimpinan prediktif. Saya Kombes Pol Arif Rahman, Dirreskrim Sus Polda Jawa Barat sangat mendukung proyek perubahan tentang kepemimpinan prediktif. Saya mengucapkan sukses selalu, selamat bekerja, selamat berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk lebih lanjut.